Halo Young Farmers Indonesia, GCU Media Edu Tani masih stay di sini dan tetap bersama saya si petani muda dari pelosok Sumbawa, Zainuddin Malino. Video ini jangan di skip ya, karena hampir setiap bagiannya adalah hal penting untuk kamu simak, kecuali yang ini. Nungguin ya. Udah, kita mulai. Padi keasam-asaman. Ini adalah keluhan sebagian besar petani kita ketika melalui atau masuk musim tanam kedua, dan sering terjadi di daerah yang kualitas tanahnya kelas 3, di mana tanaman padi pertumbuhannya terganggu seperti terbakar, kerdil, menguning, seperti enggan untuk tumbuh. Makin dipupuk malah makin terbakar dan tampak biru namun menjadi hitam dan hilang, amblas. Hal ini terjadi pada padi usia 2-4 minggu setelah tanam. Di tempat saya, ini disebut dengan penyakit mira atau merah. Dan ini sama bahayanya dengan anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuanggap. Udahlah, itu Maggie Z. Penyakit ini sangat sering kita jumpai pada musim kemarau. Tak jarang juga pada musim penghujan. Terjadi pada lahan yang selalu terendam karena sistem drainasenya buruk, sehingga sangat sulit terjadi proses pertukaran oksigen di dalam tanah. Selain itu, Young Farmers, ini juga bisa disebabkan karena jerami sisa panen tidak terdekomposi dengan baik, karena rentang waktu antara musim tanam pertama dan musim tanam kedua itu sangat singkat. Secara keseluruhan, penyakit ini karena kurangnya kandungan ZnSO4 pada lahan, di mana kebutuhan Zn pada 1 hektar lahan adalah 15-20 kg. Namun, biasanya kita melakukan penanganan sementara dengan menyemprotkan unsur Zn pada lahan, dan itu telah saya uraikan pada video saya sebelumnya. Link bisa kalian lihat di deskripsi. Oke, kita lanjut. Sebenarnya sebelum gejala muncul, kita sebaiknya mencegah, di mana dokter selalu bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ada beberapa cara untuk kita mencegah terjadinya penyakit keasam-asaman atau penyakit kerdil, merah, mira. Ada juga yang menyebutnya asin. Tapi kita lebih tepatnya ialah kekurangan unsur ZnSO4. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerdil ini ialah yang pertama, mendekomposi jerami. Sebaiknya kita membiarkan jerami terdekomposi dengan baik atau dengan sempurna sebelum lahan dibajak. Ini biasanya terjadi pada lahan yang panennya menggunakan combine harvester, sehingga sisa jerami tidak sempat terangkat dengan sempurna dari dalam lahan atau terdekomposi dengan baik. Kita bisa melakukan dekomposi jerami dengan menggunakan mikroorganisme lokal atau dekomposer. Di mana dekomposi ini guys, prinsipnya kita menurunkan rasio perbandingan nitrogen dengan karbon, yang mana angka idealnya ialah 12-15. Cara kedua untuk mencegah ialah melakukan pengapuran lahan dengan dolomit sebelum tanam untuk menetralisir pH tanah yang asam serta mengikat logam-logam yang tidak penting pada tanah. Yang ketiga, kita bisa memilih varietas padi yang tahan masam. Varietas ini kita akan bahas pada video selanjutnya.
Nah, sahabat tani, apa yang saya jelaskan ini lebih banyak dari pengalaman bertahun-tahun terhadap gangguan dari penyakit merah ini. Yang paling penting dan perlu diperhatikan, jika muncul gejala, sebaiknya kita menunda pemupukan atau menunda pemberian urea karena itu mengandung nitrogen. Sebaiknya pemupukan dilakukan setelah kita melakukan penanganan dengan baik dengan menyemprotkan kandungan atau unsur ZnSO4 pada lahan. Setelah usia 20 hari baru dilakukan pemupukan atau setelah tumbuh tunas baru pada tanaman padi. Itu sebagai pertanda bahwa padi telah melewati yang namanya fase kekurangan ZnSO4. Oke, itu saja video singkat yang kiranya ini bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan coret-coret di kolom komentar. Kita akan diskusi. Yang penting, maju terus pertanian Indonesia dan salam satu lumpur.